Agar ceritaku ini agak urut, biar ku utarakan dulu yang terjadi atas diri Robert sepeninggalku dari Wonokromo dibawa agen polisi kelas 1 itu ke B. Cerita di bawah ini aku susun berdasarkan kisah dari Anelis, Nyai Darsam, dan yang lain-lain, dan begini jadinya. Waktu dokar yang kutumpangi telah hilang ditelan kegelapan subuh. Anelis menangis memeluk mama. Tak tahulah aku mengapa ia begitu penangis dan manja seperti bocah. Diam An, dia akan selamat, kata Nyai. Mengapa mama membiarkan dia dibawa? Protes Anelis. Hamba hukum itu An, dia tak bisa dilawan. Mari ikuti dia mah. Tidak perlu, masih terlalu pagi. Lagi pula jelas ia akan dibawa ke B. Mama, mama. Sayang betul kau padanya. Jangan kau siksa aku begini macam, mah. Lantas apa harus kuperbuat? Tak sesuatu, An. Kita hanya harus menunggu. Jangan turutkan kemauan sendiri. Usahakan, Ma. Usahakan. Kau anggapin ke bonekamu saja, An. Dia bukan boneka. Usahakan. Tentu akan kuusahakan. Sabarlah. Masih terlalu pagi. Kau biarkan aku begini, mah. Kau hendak bunuh aku. Nyai menjadi bingung. Ratapan seperti itu tak pernah ia dengar dari anaknya yang tak pernah mengeluh itu. Ia mengerti Anelis sedang dalam keadaan genting. Anelis, kompanyon kerja terpercaya. Ia tahu ia harus lakukan segala yang dikehendakinya, yang dianggapnya sebagai haknya. Ia bawa anaknya masuk untuk diistirahatkan di kamar. Dan Anelis menolak. Ia hendak tunggu Minke sampai kembali. Tidak mungkin begitu, An. Tidak mungkin. Mungkin lusa atau lusanya lagi dia baru kembali. Dan Anelis mulai membisu. Mama semakin bingung. Ia tahu sejak kecil anaknya tak pernah meminta. Baru dalam minggu-minggu belakangan ia meminta, bukan hanya meminta, mendesak, memaksa semua tentang Minke. Selamanya ia seorang penurut, berlaku manis, jadi buah hati. Sekarang ia mulai jadi pembangkang. Anelis menuntut kembalinya bonekanya. Dan ia hanya tahu ibunya. Nyai khawatir kalau anaknya akan jatuh sakit. Ia semakin melihat munculnya gejala ketidakbecusan atau ketidakberesan pada anaknya. Mungkin anak penurut ini juga tak tahan guncangan seperti ayahnya. Dan dengan lambatnya matahari mulai terbit. Darsam datang untuk membukai pintu dan jendela. Ia terkejut melihat tingkah laku noninya. Menghadapi masalah yang tak membutuhkan otot dan parang, ia tidak berdaya. Ya, ini urusan government, desa mama. Urusan yang tak bisa diraba atau dilihat. Urusan para jin negeri Jabakar. Sekilas mama teringat pada sulungnya. Pada kilasan lain, ia juga mencurigainya telah mengirimkan surat kaleng pada polisi. Ia mencurigainya. Kilasan berikutnya, ia hendak menyelidikinya. Panggil Robert kemari. Perintah mama pada Darsam. Dan Robert datang sambil mengocok mata. Ia berdiri diam-diam. Sekiranya tak ada Darsam, ia tak akan datang menghadap. Itu semua orang tahu. Dan ia berdiri tanpa bicara sepatah pun. Matanya memancarkan ketidakpedulian. Sudah berapa kali dan kepada siapa saja kau pernah dikirimkan surat kaleng? Ia tak menjawab. Darsam menghampirinya. Jawab, Nyo. Desak pendekar itu. Anelis masih juga berpegangan pada Nyai seakan mencari sandaran. Tak ada urusanku dengan surat kaleng, jawabnya sengit. Mukanya dihadapkan pada Darsam. Apa aku nampak seperti pembikin surat kaleng? Jawab pada Nyai, bukan padaku, dengus Darsam. Tak pernah membikin, apalagi mengirimkan. Sekarang mukanya ditujukan pada mama. Baik, aku selalu berusaha mempercayai mulutmu.
Apa sebab kau membenci Minke? Karena ia lebih baik dan lebih terpelajar daripadamu. Tak ada urusan dengan Minke, dia hanya pribumi. Justru pribumi kau membencinya. Lantas apa guna darah Eropa? Tantang Robert. Baik, jadi kau membenci Minke hanya karena dia pribumi dan kau berdarah Eropa. Baik, memang aku tak mampu mengajar dan mendidik kau. Hanya orang Eropa yang bisa lakukan itu untukmu. Baik, Rob. Sekarang aku ibumu. Orang pribumi ini tahu orang yang berdarah Eropa tentu lebih bijaksana, lebih terpelajar daripada pribumi. Tentu kau mengerti aku. Sekarang aku minta darah pribumi dalam tubuhmu, bukan Eropa dalam dirimu. Pergi ke kantor polisi Surabaya. Carikan keterangan tentang Minke. Darsam tak akan mungkin melakukannya. Aku tidak. Pekerjaan di sini tidak memungkinkan. Kau pandai Belanda dan bisa baca tulis. Darsam tidak. Aku ingin tahu apa yang kau bisa kerjakan. Naik kuda biar cepat. Robert tak menjawab. Berangkat Nyo. Perintah Darsam. Tanpa menjawab, Robert Melema berbalik dan berjalan menyeret sandal masuk ke dalam kamar dan tak keluar lagi. Peringatkan Darsam, perintah Mama. Darsam menyusul Robert masuk ke dalam kamar. Di luar dunia sudah mulai terang. Robert meninggalkan kamar dalam iringan pendekar Madura itu. Ia pergi ke belakang, ke kandang kuda. Dia telah mengenakan celana kuda, bersepatu larsa tinggi dan pada tangannya cambuk kulit. Kau tidur saja, An, hibur Nyai. Tidak. Nyai rasai suhu Anelis mulai naik. Anak itu memang jatuh sakit dan ibunya sangat cemas. Taruh sofa di kantor, Darsam. Biar aku tunggui sambil bekerja. Jangan lupa selimut, kemudian kau panggil dokter Martiner. Ia dudukkan anaknya di kursi. Sabar, An, sabar. Cinta benar kau padanya. Mamaku seorang, bisik Anelis. Kau jadi sakit begini, An. Tidak. Mama tidak melarang kau mencintai dia. Tidak, sayang. Kau boleh kawin dengannya kapanpun kau suka dan dia mau. Sekarang ini sabarlah. Mama. Panggil Anelis dengan mata tertutup. Mana pipimu mah, sini, Ma, biar aku cium. Dan diciumnya pipi ibunya. Tapi kau jangan sakit. Siapa akan bantu aku? Tega kau melihat Mama bekerja sendirian seperti kuda. Mama, aku akan selalu bantu kau. Karena itu kau jangan sakit begini, sayang. Aku tidak mau sakit, Ma. Badanmu bertambah panas begini, An. Belajar bijaksana, nak. Dalam soal begini, orang hanya bisa berusaha dan hanya bisa bersabar menunggu hasilnya. Seorang diri Darsam memindahkan sofa ke dalam kantor.